Halo Sobat OMK, selamat datang di podcast Ngopika. Ngobrol happy bareng OMK. Nah teman-teman, hari ini kita spesial banget nih karena kita kedatangan narasumber yaitu Romo Simon Petrus Bambang Ponco Santosa SJ atau lebih dikenal dengan Romo Ponco. Selamat datang Romo. Yeay, hari ini dan saya hari ini nggak sendirian teman-teman, karena hari ini saya ditemani oleh teman saya yaitu, silakan, sama Marsha. Hai. Halo Marsha. Hai. Apa kabar? Baik. Baik, dan hari ini biar tambah meriah ya kita berdua untuk tanya-tanya Romo edisi kali ini. Boleh ya Romo ya? Boleh ya. Nah, Romo gimana kabarnya Romo? Baik. Baik ya? Ya, seperti kemarin baik. Seperti kemarin baik dan seterusnya akan baik ya Mo ya? Oh iya pasti. Nah Romo terima kasih nih sudah berkunjung ke Ngopika, acaranya OMK gitu. Nah Romo, kita nih di sini mau tanya-tanya tentang panggilan Romo gitu. Ya. Nah kemarin kan dengar-dengar nih ya Mo ya, kalau Romo kan baru ulang tahun imamat nih, ke-29 ya Mo ya. Nah boleh diceritain nggak sih Mo dulu waktu masih kecil gitu, apa emang pernah cita-cita mau jadi Romo atau emang punya cita-cita yang lain Mo? Ya. Gitu, mau silahkan. Boleh ceritanya panjang. Waduh. boleh nggak apa-apa Mo. Waktu itu saya masih SD. Saya sudah punya pikiran pengen jadi imam. Waktu itu bahkan berpikir saya ingin menjadi imam seperti Romo Sanjoyo gitu. Karena saya kenal Romo Sanjoyo itu di Muntilan, karena ibu saya kan dari Muntilan, ya kan, SD. Nah, waktu itu saya sekolah di SD negeri sampai kelas 4. Lalu saya kan membutuhkan pendidikan yang lebih dari sekedar pendidikan agama yang ada di negeri, maka saya pindah ke sekolah Katolik swasta. Sekolah Kanisius SD Kanisius Pendowo waktu itu. Muridnya cowok semua. Muridnya cowok semua. Ya. Terus masih cerita lagi apa? Nah, terus berarti Romo sampai SD itu di negeri, terus SMP-nya pindah ke Kanisius itu. Bukan. Ya? Oh, kelas 4 pindah. Langsung pindah ya, Mo? Kelas 5 dan kelas 6 saya pindah di ke Kanisius itu ya, Mo? SMP di SD Kanisius Pendowo. Lalu SMP juga lanjut di SMPK Pendowo. SMK Pendowo. Terus baru masuk dari seminari. Dari situ masuk seminari. Waktu seminari itu apa seminari Mertoyudan. SMA Seminari Mertoyudan itu di sana kan pendidikannya biasanya 4 tahun. Kelas 0 namanya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Tetapi waktu itu ada perubahan kurikulum sehingga ditambah setengah tahun. Sehingga saya SMA-nya 4,5 tahun. 4,5 tahun di Mertoyudan. Iya, di Mertoyudan. Dan itu selesai dari itu tahun 1980 langsung masuk ke novisiat Giri Sonda. Oh, berarti masuk novisiatnya 1980. Kita belum lahir nih. Nah, kalau masuk tahun 80 berarti sekarang ini sudah berapa tahun? Sudah sudah 40 tahun. Nah, ya, karena waktu di novisiat saya mengucapkan kalau kekal, maka tahun ini adalah tahun yang baik untuk saya. Pertama bahwa saya 40 tahun membiara. Lalu setelah itu dalam perjalanan tahun 91 saya ditafiskan menjadi imam, maka 29. Tahun ini 29 tahun imamat dan 40 tahun hidup membiara. Begitu ceritanya, ya. Tapi masih ada satu lagi. Apa tuh, Mo? Ya, kan saya tugas di paroki sejak 91. Dan tahun ini genap saya 22 tahun menjadi pastor kepala. 22 tahun. Ya kan? Cukup lama. Jadi pastor kepala di paroki. Ya kan? 22 tahun. Itu saja. Nah, terus ini Mo, kan ordo
namanya Odoro Imam itu banyak. Kenapa memilih SJ? Karena kan terkenalnya nih pertanyaan dari teman-teman nih, SJ itu sekolahnya lama mau. Kenapa mau jadi Yesuit gitu mau? Oke, itu juga ketertarikan. Tadi waktu SD kan kepingin seperti Romo Sanjoyo. Tetapi setelah masuk seminari, saya tuh sering baca-baca sejarah gereja. Lalu saya mulai tertarik dengan Santo Fransiskus Xaverius. Yang waktu itu, loh, kok seorang imam bisa keliling-keliling dunia, apalagi masuk Indonesia, di Indonesia Timur, ke sana kemari. Saya pengen bisa keliling-keliling seperti itu. Keliling-keliling seperti itu. Maka ternyata dia adalah seorang Yesuit. Bahkan termasuk salah seorang pendiri Serikat Yesus bareng sama Santo Ignatius. Maka saya ingin seperti itu. Lalu saya baca, saya bilang kepada pastor pembimbing di seminari, lalu dikasih buku-buku tentang Fransiskus Xaverius, saya baca semua. Itu. Jadi idola banget ya Mo ya sama Santo Fransiskus Xaverius ya Mo ya. Senang karena jalan-jalan kemana-mana. Tapi Romo ini enggak waktu Romo pengen jadi Romo itu berarti didukung keluarga gitu kan? Oh ya, saya anak nomor 5 dari 7 bersaudara. Ya, dan dalam perjalanan ini memang hanya saya yang masuk biara atau menjadi imam, yang lain tidak. Kenapa? Itu juga faktor dari ibu saya. Ibu saya tuh orang Muntilan. Muntilan di seberangnya sekolah SMA Vanlit itu. Ya, Vanlit. Nah, disitulah ibu saya berasal. Dan ibu saya tuh sejak kecil, ketika remaja itu tidak pamit pada orang tua, pergi dari keluarga dan masuk ke asrama di Jogja, asrama Panti Rapih. Orang tua tidak tahu, lama-lama tahu memang mau dijemput, sekarang nggak mau. Itu maka itu berpengaruh terhadap saya juga, bahwa saya harus berani meninggalkan keluarga. Itu pengaruh dari ibu, dan ibu saya sampai sekarang masih hidup. Umur 94 tahun, Agustus besok tanggal 25 Agustus 94 tahun ya Mo ya? 94 tahun. Iya. Jarang-jarang ya bisa sampai 94 tahun gitu. Luar biasa, panjang umur buat Justru Oma. Romo biar jadi terinspirasi dari ibunya. Iya benar. Ternyata keluarga memang berpengaruh dalam panggilan itu. Apapun yang terjadi sangat berpengaruh. Lebih-lebih bagaimana pergi dari keluarga lalu mengembangkan panggilan itu. Oke. Ya. Berarti tadi kan 40 tahun hidup membiara, 29 tahun jadi imam SJ, terus 22 tahun sebagai Romo Paroki, Romo Kepala Paroki gitu. Berarti udah banyak banget ya Mbak pengalaman yang sudah dilalui sama Romo ya Mo ya. Nah, boleh diceritain nggak sih Mo dulu waktu pengalaman 29 tahun jadi imam itu Romo berkaryanya di mana aja gitu? Ketika ditabiskan menjadi imam, saya ingat waktu itu sebelum ditabiskan pagi harinya, jadi siang ditabiskan, sehari sebelumnya saya didekati oleh Romo Provinsial. Saya masih mencuci lagi cuci gini, dia dekati saya, nempel berdiri gitu, saya kan duduk. Besok kamu saya tugaskan di Wonosari. Kenapa Wonosari? Kan kamu bisa nyetir mobil. Oh iya, saya bisa nyetir mobil. Ya, lalu begitu ditabiskan tahun 91 tanggal 29 bulan Juli, saya ditabiskan jadi imam, lalu bertugas perdana di Wonosari, Gunung Kidul. Bertugas di sana 2 tahun. 2 tahun dari Gunung Kidul pindah ke Batu Reno. Batu Reno itu daerah Wonogiri. Sana lebih jauh lagi, 50 km dari Wonosari, masih Pegunungan Seribu, mendekati Pacitan sana. Pokoknya dekat dengan Australia lah, hanya selisih laut aja. Lucu. Nah, di sana juga bertugas selama 2 tahun.
bertugas selama 2 tahun, lalu saya ditugaskan ke Priok. Nah, saya sudah siap berangkat dari Priok. Dalam perjalanan sampai di Girisonta, saya berhenti di Girisonta, saya di stop oleh sekretaris provinsi. Kamu jangan melanjutkan dulu. Kamu tahan di situ. Kamu tidak jadi ngalor tetapi ngidul. Tidak jadi ke utara tapi ke selatan. Karena apa? Saya juga bertanya-tanya. Dan ternyata Tanjung Priok itu waktu itu diserahkan kepada Urdu lain. Gitu. Nah, lalu saya nunggu beberapa hari dan akhirnya diputuskan saya bertugas di Duren Sawit. Di Duren Sawit sini. Jakarta atau Jakarta Timur. Ya. Nah, di Duren Sawit itu saya bertugas pertama-tama menjadi pastor rekan. Ya. Selama 3 tahun. Lalu 2 tahun kemudian saya menjadi pastor kepala. Di Duren Sawit juga. Maka 5 tahun di Duren Sawit. Kemudian saya pindah ke Cililitan. Di Cililitan itu bertugas selama 4 tahun. Di Cililitan menjadi pastor kepala di sana. Kemudian dari Cililitan berpindah ke Ambarawa. Ambarawa, Jawa Tengah. Pernah ke Kerep Ambarawa? Pernah. Ya, itu. Maka di situ saya bertugas cukup lama, 6,5 tahun. 6,5 tahun. Lalu saya dipindah lagi ke Wonosari. Jadi balik lagi ya, Mo ya? Ke Wonosari itu tugas yang kedua kali. Di Wonosari saya di sana bertugas 5,5 tahun. Dan di Wonosari saya hobinya kan tadi jalan-jalan di luar di gunung-gunung gitu ya. Maka saya kesempatan lihat gunung-gunung ini di Gua Maria Tritis. Saya mulai punya banyak ide untuk mengembangkan Gua Maria sampai sekarang ini kan menjadi sangat bagus. Ya. Nah itu sampai saya pindah di Jakarta ini pun saya masih ada hubungannya dengan sana. Sudah pernah ke sana? Yang terakhir? Belum. Oh belum. Oh belum, coba lihat. yang diresmikan itu belum. Di sana ada Golgota yang sangat bagus. Salibnya 7 meter gitu. Itu Golgota gunung itu saya beli ketika saya sudah di Blok B ini. Di Jakarta. Gunung itu saya beli. Karena saya punya idealisme, pokoknya itu harus saya beli nanti untuk Golgotanya. Nah, oke, ceritanya masih panjang, Anda bisa semoga nanti kita habis pandemi ini bisa boleh main lihat kesana, saja nanti ya. gitu. Tanya saja. Jadi kita lihat Golgota buatannya Romo Ponco di sana. Salib 7 meter, 3 ya, saudara-saudara. Ya, tetapi dari sana kan belum selesai. Tadi perjalanannya bagaimana? Habis dari Wonosari? Dari Wonosari saya dipindah ke Blok B ini. Sekarang sudah berjalan 4 tahun. 4 tahun. Gitu? Waktu dipindah ke sini pun saya juga bertanya-tanya, gitu. Kenapa dari daerah pelosok dipindah ke Blok B jadi pastor kepala lagi ya? Wah, itu di kota. Ya mungkin ini perutusan. Oh, saya jalani aja. Selama 4 tahun saya jalani. Dan ternyata sekarang ini sudah berjalan 4 tahun. Nunggu 1 September pindah ke Tangerang. Dan di sana menjadi pastor rekan. Maka berturut-turut 22 tahun itu dihitung dari Duren Sawit. Jadi sampai kepala paroki. Blok B menjadi pastor kepala. Paroki. Terus menerus. Tanpa jeda. Ya. Jadi Romo udah paham banget ya mau dunia paroki ya Mo ya. Ya. 22 tahun. Kamu umur berapa? Pokoknya baru 21. Belum nyampe umur kamu, Romo udah 22 tahun. Romo ini jadi kepala paroki udah 22 tahun. Iya, lebih dari umur kamu. Lebih dari umurmu. Nah, oke, itu ceritanya. Terus apa lagi? Kan Romo maksudnya dari sekolah, pokoknya selama meniti sampai jadi imam kayak sekarang selama 29 tahun, 22 tahun jadi kepala paroki. Suka dukanya apa sih, Mo? Sampai tadi yang sekolah malah nambah setengah tahun itu. Oke. Saya ini kan orangnya begini. Orangnya tuh kalau
dikritik atau ditantang atau dikerasin gitu ya, dikit gitu, lalu punya ide banyak. Itu ciri khas saya. Kendati saya juga tidak tenang. Ketika ada konflik, saya punya banyak ide. Dan itu kalau mau dikatakan suka duka, ya suka dukanya di situ saya. Suka dukanya ya saya menjadi tidak tenang. Dukanya, tapi sukanya saya mau jadi sehingga mempunyai banyak ide. Apa saja. Ide banyak. Seperti harus mencari jalan keluar, dan itu terus menerus saya lakukan. Apa saja. Nah, ide banyak itu tentu menyangkut juga perjalanan penghayatan hidup saya ya. Ketika dikritik, Romo kok penampilannya kayak gitu, kayak orang muda waktu itu ya. Gak apa-apa lah harusnya biar lebih muda ya. Kok cuman kaosan jalan-jalan ke situ atau kok nggak pakaian rapi dulu, saya nggak najis dan sebagainya. Lalu punya banyak ide ya, apakah pastor itu harus pakai pakaian yang resmi terus gitu kan? Ya, lalu saya malah kalau perlu memakai baju yang macam-macam, jangan hanya kaos saja. Nah, macam itu ada. Itu contohnya bahwa selalu muncul banyak ide untuk saya. Semakin dilarang, semakin berkreasi ya, punya berbagai macam kurang lebih seperti itu. Gitu. Dulu saya sering dijuluki watak saya itu seperti babi gitu. Jadi gini, babi atau celeng bahasa Jawa. Itu kalau dipegang buntutnya, dia malah maju gitu kan. Ya seperti itu kan. Saya sering begitu. Ketika dipegang buntutnya saya malah ingin maju. Kebetulan saya ini kan sionya babi. Ada yang sama? Iya, sionya babi. Sionya babi. Dan kemarin kan tahun yang lalu babi tanah itu berputar 60 tahun sekali. Nah, kemarin saya adalah sionya berputar 60 tahun. Umur saya kan 60. Romo udah 60. Sekarang 61. Tahun kemarin 60. Itu ya tahun yang sangat baik. Berarti pas banget ya Mo ya, 60 tahun. Terus tadi Romo bilang 60 muter. Jadi ini ya apa? The power of kepepet malah jadi muncul. Iya benar. Semakin kepepet semakin brilian gitu ya. Ide-idenya gitu. Jadi terkadang saya itu butuh sparring partner gitu dalam sebuah karya dimanapun. Dihalang-halangi malah makin ini ya Mo ya. Iya, pokoknya ada kreativitas yang muncul lalu berargumentasi dan buat apa saja. Begitulah. Ada ini nggak sih Mo pengalaman yang berkesan gitu maksudnya selama 22 tahun jadi imam. Imam pastor paroki maksudnya gitu. Ada tantangan tersendirinya nggak? Ya, begini. Tantangan itu kan dalam pelayanan. Ya. Menjadi pastor paroki itu adalah pertama-tama melayani umat. Ya. Tapi pelayanan kepada umat itu tentu dengan pelayanan yang sebaik-baiknya. Memberi yang terbaik. Karena memberi yang terbaik, maka juga terkadang bisa merasakan bahwa ada umat itu memanfaatkan saya. Maka saya juga tidak mau. Tidak melayani. Tapi seturut kehendak mereka, permintaan mereka, maka saya nggak mau juga. Maka terkadang ya butuh keras kepala untuk tidak mengatakan iya. Gitu, benar. Itu seperti itu. Dan itu tantangan. Umat itu juga menyenangkan bagi saya. Menyenangkan karena menjadi teman. Di mana saya ditugaskan di situ selalu banyak teman. Teman yang mendukung, teman yang baik hati ya, seperti di sini ya, gitu. Support apa saja termasuk makanan. Biasanya kan ibu-ibu itu bertanya, Romo suka makan apa gitu ya. Nah, itu mesti hati-hati. Kendati begitu saya hati-hati. Kalau dikasih iya, gitu dikasih ya. Terus kan bahaya gitu kan. Kasih terus yang sama gitu kan bahaya. Tapi oke lah. Kebetulan saya ditugas di Blok B ini kalau ditanya Romo sukanya apa? Saya pokoknya makan buah-buahan.
Maka mereka memberikan kepada saya buah-buahan. Banyak buah-buahan ya Mo ya. Tidak mengatakan masakan yang enak ini itu berbahaya, nanti kasih itu terus. Buah-buahannya. Nah, nanti malah ada yang jadi penyakit. Iya. Berarti oke juga ya, benar-benar. Kalau teman-teman OMK boleh tuh kirim buah ya Mo ya. Oh, boleh. Romo kan menerima dengan senang hati ya. Iya, Romo sukanya buah gitu. Terus Mo, tadi kan apa namanya? Ini ada pertanyaan juga nih Mo, agak cukup gimana ya? Saya mau nanya tapi agak takut Mo. Ini dari teman-teman lah kan kita. Jadi kita buka pertanyaan gitu apa aja yang mau ditanyain ke Romo. Mau membuka rahasia juga. Aduh. Gitu. Nah, Romo kan sudah hidup berselibat nih Mo, gitu. Nah dulu ya, maksudnya pernah nggak sih Mo pada saat masa-masa puber kayak gitu-gitu? Nah ini ada pertanyaan, pernah timbul rasa kagum atau suka nggak Mo dengan lawan jenis gitu? Dulu maksud saya. Jangan dulu atau? Oh sekarang? Selama masih hidup. Oh iya bener. Kan seorang yang normal itu mesti ada ketertarikan. Ya. Tapi memang cara intensinya berbeda. gitu ya bukan diatasi ya, dinikmati. Maksudnya diolah dalam hidupnya. Mencintai kan tidak harus seperti mencintai suami istri gitu kan. Itu contohnya. Katakanlah kalau tertarik aja. Coba lihat di Facebook itu kan ada foto-foto saya dengan siapa gitu ya. Ada di situ ya, lalu orang sering, ini siapa? Oh ini siapa? Oh ini siapa? Ya. Itu teman-teman ya. Lebih teman SMP sekarang ini kan masih terkenang ada. Oh iya benar. SMA memang tidak bergaul dalam arti dekat dengan lawan jenis ya, para perempuan ya. Karena memang di asrama di situ. Tapi setelah itu kan di novisiat lalu pendidikan sangat ketat. Tapi setelah itu menjadi frater ya bergaul dengan siapa saja. Keluar lagi gitu ya, membaur keluar lagi. Ya kalau ada orang cantik bilang, oh ini cantik kan boleh. Ya boleh. Atau mungkin karena ada kagumnya ya. Tidak hanya saya kagum, ada orang yang kagum dengan saya juga. Oh gitu. Langsung nembak gitu mau enggak ya kan? Iya kan ada misalkan ya. Maksudnya waktu itu saya ke Jakarta tahun pertama langsung mengajar di Santa Ursula SMA, gitu kan? Cewek semua kan. Iya, oh iya benar. Kan ternyata mereka loh, ada yang suka dengan saya, ada ya. Dan ternyata orang itu memang melihat sesuatu yang menyenangkan. Bahkan sampai sekarang dia sudah punya anak, sudah punya keluarga, masih kontak dengan saya. Itu tandanya bahwa disitulah memang kedekatan dengan orang bisa saja seperti itu. Ya, jadi relasinya masih tetap terjalin ya Mo ya? Iya, dengan ada relasi, ada komunikasi dan lain sebagainya. Yang jelas bahwa saya sudah memilih panggilan ini sebagai imam. Ya. Ini pilihanku. Karena pilihanku maka ya akan saya tekuni dengan penuh kesetiaan dengan usaha segala sesuatu ya. Itu sebagaimana orang lain hidup berkeluarga ya biar dia menghayati hidup berkeluarga. Maka hidup bagi saya adalah pilihan. Sekarang ini saya memilih dan saya nyaman dengan pilihanku, maka saya akan jalani dengan sepenuh hati. Kalau misalnya yang perasaan-perasaan yang kayak misalnya iri, dengki, sakit hati, marah itu gimana Mo? Ada olah batin ya Mo ya? Dulu saya sering mengajarkan dalam pelajaran agama itu kan ada yang disebut apa namanya istilahnya dosa bawaan gitu ya. Dosa asal. Tapi bukan sekadar dosa asal. Ada 7 kelemahan, tetapi sekaligus juga keunggulan manusia. Pertama-tama sombong, lalu kikir, lalu cabul, lalu iri hati, lalu loba, lalu malas, lalu marah. 7 dosa pokok ya. 7 dosa pokok. Dan itu saya hafal itu, maka saya jelaskan bahwa itu juga dipunyai oleh orang banyak. Semua orang mempunyai. Dan tentu itu harus bagian dari kehidupan kita, bahwa kita adalah manusia gitu kan. Hanya terkadang
orang bisa jatuh kepada kelemahan yang satu itu. Lalu dia harus menyadari dirinya sendiri. Misalkan ketika saya mau masuk di blok B ini, ada yang nakut-nakutin saya. Awas lu Romo, nanti di sana banyak gosip gitu misalnya. Waduh, udah ada yang ini ya ternyata. Udah lambe turah. Iya, udah lambe turah. Ya, pokoknya macam-macam itu ada. Tapi saya kan berpegang pada itu. Oh ya, orang iri itu mesti ada. Ya. Ada orang sombong itu mesti ada. Ada orang yang suka marah juga ada. Ya. Ada juga orang yang malas juga ada. Dan seterusnya. Pelit juga banyak. Jadi itu udah masuk dinamika kehidupan manusia ya, Mo, ya itu. Dan dalam diri saya pun tentu saya olah. Oh iya ya, kalau saya sedang timbul iri hati, sedang malas, sedang sombong, mungkin pas lagi seneng-senengnya punya prestasi dan sebagainya. Nah itu saya mesti hati-hati. Kebetulan saya kan masuk Serikat Yesus. Serikat Yesus itu mengajarkan ajaran seperti ini. Hendaklah kamu ketika ada kecenderungan ke sana, katakanlah ke utara, kamu harus mencoba belajar ke selatan. Membuat arah yang sebaliknya. Yang disebut ajara kontra. Ketika saya ingin makan banyak, lalu dia ngajarkan seperti ini. Kamu cukup makan secukupnya saja. Tantum kuantum. Seperti itu ya. Tantum kuantum ya secukupnya. Kalau kamu ingin makan sepiring, kamu 2 piring, makanlah sepiring saja. Ya, macam itu. Kamu ingin keluyuran setiap hari gitu ya. Kamu harus coba. Kamu belajar menahan diri di kamar dan lain sebagainya. Itu yang disebut ajara kontra. Ajara kontra. Jadi belajar pengendalian diri. Terus kayak berbalik dari hawa nafsu yang harusnya kita ke sana terus kita berbalik ya, Mo ya. Agak susah sih, Mo. Tapi itu yang diajarin sama Ignatius ya, Mo ya. Buat kita semuanya gitu. Supaya kita nggak terlalu cenderung ke satu sisi aja gitu, tapi mencoba untuk mengendalikan diri kita supaya nggak, kalau misalnya kita udah kelihatan kayak tadi Romo bilang sombong gitu kan, punya prestasi banyak, kita harus kayak sadar bahwa semoga kita nggak sampai sombong ke arah gitu banget gitu, harus berbalik gitu ya, supaya kita juga tahu gitu. Nah, tapi ada nggak sih Mo pelajaran-pelajaran lain yang misalnya Romo selalu terapkan atau misalnya Romo suka yang selama menjadi Romo atau selama dari sekolah terus Romo maksudnya gimana ya? Masih Romo terus kembangin atau Romo terus yang suka gitu. Romo suka gitu. Yang jelas saya menjadi imam kalau saya ditugaskan di tempat yang baru. Saya pertama-tama masuk di tempat baru ini, saya mengatakan saya ingin belajar. Saya selalu begitu. Saya mau belajar. Dan dalam perjalanan ternyata selalu saya belajar. Misalkan ada umat yang suka marah dengan saya atau protes terus dengan saya, maka di situ saya belajar untuk menjadi sabar. Atau orang yang ngeritik terus. Ada ya, Mo ya? Lalu saya sedang belajar menjadi orang yang mau mendengarkan dengan baik. Jadi begitu, jangan malah dilawan. Itulah pelajaran. Maka pelajaran itu pertama-tama adalah belajar hidup. Belajar hidup. Ketika saya pindah dari Wonosari, saya belajar hidup di sana. Dan di sini juga demikian. Maka pernah dengar khotbah saya kan waktu itu bahasa Jawa. Enggak? Yang waktu kemarin streaming itu ya? Iya, pokoknya waktu awal-awal malahan. Pas bisa malam surut apa gitu. Kan itu yang disebut belajar tuh belajar tentang hidup. Ngelmu iku kalakone kanthi laku. Nah, ngelmu itu belajar. Belajar mencari kedalaman, dijalankan dengan laku itu kelakuan. Dengan kelakuan, bukan dengan omongan, bukan baca buku-buku hebat, tetapi dengan melakukan.
itulah ilmu dalam arti belajar. Dan memang di mana-mana kita harus belajar. Belajar itu tidak belajar sekedar membuka buku, tetapi belajar hidup. Itu jauh lebih penting dan lebih mendalam. Ilmu itu kalakone terjadinya karena melakukan sesuatu. Jadi belajarnya emang nggak pernah berhenti ya, Mo? Tidak pernah berhenti. Anda juga belajar, atau? Iya. Kalau Anda sedang berdebat dengan saya misalkan, atau Anda belajar bagaimana mendengarkan, belajar menanggapi dengan baik, atau belajar juga sopan santun dan sebagainya gitu kan? Belajar sabar, atau jangan malah stres itu. Biasanya sih gitu, Mo. Jadinya kalau kita tuh disuruh belajar biasanya jadi stres ntar. Tapi maksudnya belajarnya seperti Romo tadi ya, nggak cuma baca buku tapi juga belajar dari bertindak dalam kehidupan gitu. Itu belajar. Itu penting. Itu penting. Nah, itu buat pesan buat teman-teman OMK juga gitu. Tadi Romo bilang supaya dimanapun itu kita harus belajar nggak cuma dari baca buku aja gitu kan, tetapi juga lebih kepada penerapan gimana sih caranya supaya kita tuh menjalani kehidupan ini tuh dengan baik gitu ya, dengan segala sesuatunya tuh kita belajar aja gitu, merendahkan diri untuk mau belajar. Bahwa pas kita berdinamika sama orang lain, kita bisa belajar dari orang lain, dari pengalaman orang lain gitu kan. Gitu. Terus kayak gini nih ngobrol, kita juga banyak dapat ilmu ya dari Romo gitu. Ternyata banyak hal yang bisa kita pelajarin gitu. Jadi orang semakin diperkaya kan, diperkaya. Ya, saya diperkaya, Anda juga diperkaya, kita saling memperkaya, sehingga kita bisa mendapatkan sesuatu yang berguna untuk perjalanan hidup ini. Dan inilah panggilan, panggilan hidup ini. Maka kalau sekarang disebut 29 tahun imamat, ya sebenarnya kan itu masih kecil. Kita harus, karena harus setia sampai mati. Sampai mati menjadi imam. Oke. Nah, Romo, ini kan Romo udah 4 tahun nih di Blok B, gitu kan. Nah, berarti kan sudah kurang lebih mengenal Blok B seperti apa gitu kan. Udah 4 tahun berada di sini. Berdinamika semua umatnya juga. Iya, berdinamika sama anak muda kayak gitu. Nah, suka dukanya apa Mo di Blok B? Atau banyak sukanya? Atau banyak dukanya malah? Orang kan biasanya mengatakan suka dan duka. Kalau Ignatius tidak mengatakan suka dan duka. Apa tuh Mo? Konsolasi dan desolasi. Ya, konsolasi itu orangnya seperti orang mengatakan suka, gembira, apa menyenangkan dan sebagainya. Desolasi itu sedang lokro, sedang nggak ada daya dan sebagainya. Nah, tergantung tantangannya. Kalau tantangan itu membuat saya konsolasi, ya saya konsolasi, saya bergembira. Tetapi bisa juga membuat desolasi, saya menjadi tidak berdaya menghadapi ini itu tantangan dan sebagainya. Tetapi dalam kegembiraan, dalam konsolasi maupun dalam desolasi, saya tetap berusaha menemukan Tuhan. Dan ternyata Tuhan ada di situ. Jadi Tuhan itu tidak hanya pada saat kita senang saja. Dalam duka pun di situ saya menemukan Tuhan. Maka menjadi penting, apalagi ini program SI. Perjalanan SI ini kan ditandai dengan 4 kata kunci yang Anda harus tahu. Yang pertama, menemukan Allah dimanapun. Dimanapun itu artinya supaya dalam suka dan duka menemukan Allah. Tidak hanya terkurung di dalam gereja, tetapi juga di dalam, misalkan Anda dalam pekerjaan menemukan Allah, dalam segala sesuatu pergaulan dengan orang lain, di situ menemukan Allah. Apapun, temukanlah Tuhan dalam segala. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus siap berjalan dengan orang yang membutuhkan. Apa saja, terutama orang yang miskin, apalagi sekarang ini dalam krisis seperti itu. Macam-macam kan banyak orang yang tak berdaya. Nah, kita harus bisa berjalan bersama mereka dan mengembangkan yang namanya solidaritas.
Maka gereja kita kan ada solidaritas, yuk, itu kan semangat yang waktu itu saya tawarkan kepada mereka, lalu kita pegang bersama, berjalan bersama orang yang menderita. Yang ketiga, tentu harus belajar pula bahwa kita memperhatikan orang muda, termasuk Anda harus diperhatikan. Nah, tetapi begini, orang muda tidak sekedar orang yang muda ini. Orang muda ini senangnya apa? Yaitu IT kan. Maka jangan meninggalkan IT. Kita harus berani memeluk dunia digital. Itulah orang muda. Maka jangan menjadi orang yang meninggalkan semangat itu, meninggalkan dunia digital. Yang keempat, cintailah alam semesta ini sebagai karunia Tuhan. Kita perlu memelihara alam ciptaan ini dengan sebaik-baiknya. Ini Yesuit dalam pergumulan perjalanan dari tahun ke tahun sampai ke depan nanti entah kapan. Ada 4 poin ya Romo ya tadi ya. Ada menemukan Tuhan di dalam segala hal gitu kan, di dalam suka dan duka kita belajar untuk menemukan Tuhan di dalam kondisi apapun. Gitu. Terus yang kedua, berjalan bersama orang yang tersingkirkan. Membangunkan atau menumbuhkan rasa solidaritas gitu ya buat terutama kondisi yang saat ini ya, banyak banget orang-orang yang mungkin membutuhkan juga uluran tangan kita, bantuan kita, perhatian kita, seperti itu. Yang ketiga, berjalan bersama orang muda ya Mo ya gitu, karena yang muda ini penerus masa depan gereja juga ya Mo ya, jadi perlu dirangkul gitu kan ya Mo ya. Dan yang terus yang keempat itu tadi kita harus bisa merawat bumi gitu ya Mo ya, gitu, melestarikan. Jadi jangan terlalu jor-jor banget gitu ya, jadi takutnya nanti malah bumi ini rusak, malah repot nanti kita tinggal di mana gitu. Oke, dari Masnya mungkin ada yang mau nanya lagi? Kalau misalnya kan tadi udah nih mau suka dukanya kayak gitu, kalau misalnya yang berkesan Anda nggak mau pengalaman selama misalnya mau melayani di Blok B selama kayak misalnya ke lingkungan, ke wilayah, atau misalnya malah di gereja berdinamika sama anak muda atau kelas dengan DPH atau apa gitu, ada pengalaman yang berkesan nggak Mo? Yang berkesan ya banyak ya. Banyak. Tapi paling tidak di sini itu saya mulai terkesan justru ternyata di Blok B itu banyak orang tua. Banyak lansia itu. Maka saya kan berkali-kali juga kalau masuk ke dunia lansia saya mengatakan, Bapak Ibu saya terkasih para lansia ya. Saya juga lansia 60 tahun. Begitu ya. Oke, jadi berkesannya karena Blok B banyak lansia. Banyak lansia, tetapi juga banyak orang muda yang perlu diperhatikan. Iya. Gitu. Terus pesan-pesan buat kita orang muda apa Mo? Orang muda. Iya, pesan-pesan buat kita semuanya. Tadi kan memeluk teknologi gitu ya, jangan tinggalin teknologi. Apalagi Mo? Ya memang dunia orang muda itu adalah memeluk dunia digital. Itu tidak bisa disangkal. Maka kalau mau mencintai orang muda, pertama-tama harus kita terlibat dalam dunia digital itu. Itu artinya memberikan perhatian pada orang muda. Jadi bukan lagi cinta orang muda lalu kongko-kongko atau duduk-duduk makan ngopi dan sebagainya, itu belum mencintai. Kalau memang mau mencintai orang muda, yang mencintai dunia digital, karena pikiran orang muda itu seperti itu, bukan seperti pikiran saya zaman dulu. Mau telepon aja masih pakai telepon muter itu ya Mo ya? Muter ada yang harus nunggu itu, ontel itu, karak sambung atau tidak gitu. Ada zaman itu ya. Telepon koin juga ada ya Mo ya? Telepon koin atau apa dan sebagainya. Pakai Instagram, Telegram. Instagram belum ada Mo. Bahkan waktu itu pakai Telegram indah saja sudah merasa wah hebat dikirim. Pager ya Mo, pager. Telegram indah gitu ya. Sekarang kan semua ini, dunia ini bisa kita lihat dalam sekejap, dan itu orang muda yang bisa. Maka saya harus bersama orang muda di dunia
digital. Itu harapan saya, maka orang muda jangan meninggalkan dunia digital, jangan juga menganggap negatif dunia digital. Ini ada dunia kita, mari kita berjalan bersama. Itu. Oke, berarti itu ya pesan buat anak-anak muda, jangan tinggalkan digital gitu, karena sekarang ini eranya era digital gitu kan. Jadi kita bisa menyapa teman-teman yang ada di rumah juga lewat teknologi, lewat digital gitu kan. Terus udah kayak gitu bisa lebih berkreasi lagi gitu lewat media sosial kayak gitu ya Mo ya, lewat digital. Ini contohnya sekarang ini dengan pandemi ini, orang sekolah harus pakai digital semua, ya, SD benar. bahkan TK pun digital. Jadi semua orang malah justru dipaksa harus bisa selama pandemi. Tidak hanya bisa, tetapi bahkan saya mengatakan orang muda harus punya HP. Itu bagian dari dunia kita, dan itu memang otomatis demikian. Supaya kita jangan mengatakan bahwa itu jelek. Tetapi ternyata sekarang sekolah aja pakai HP ya. Rapat aja pakai HP, pakai handphone, entah pakai Zoom atau pakai apa, Microsoft Teams gitu ya. Iya, udah itu paling perlu kita perhatikan. Perlu diperhatikan. Ya. Oke, terus Mo, kan bentar lagi kan abis dari Blok B ini kan tadi kan Romo bilang kalau per 1 September nanti Romo akan pindah ya Mo ya ke Tangerang gitu. Nah nanti kita masih boleh main-main kan Mo ke sana juga ya Mo ya? Oh boleh. Saya sudah nengok sekali paling tidak. Oke. Paroki itu di sana di sebelahnya ada jalan lalu Sungai Cisadane. Oh, ada sungai. Dan itu sekarang ini dikembangkan dengan apa di situ? Hobi untuk mancing gitu. Nah, kalau mau mancing di sana boleh. Kayak yang tadi Romo bilang ya, kita harus tetap komunikasi sama Romo juga nggak ada masalah. Mau main-main ke sana. Boleh. Apalagi tempat di paroki yang itu paroki tua, dekat dengan pusat kuliner Tangerang itu. Oh, yang ini pasar lama ya. Pasar lama. Jadi bisa beli macam-macam jajan. Ya, kalau sore kan rame banget. Di situ rame banget, iya, sangat rame. Ya, paroki apa Mo namanya? Paroki yang di Tangerang itu. Hati Maria, Hati Santa Maria tak bernoda. Oh, nah buat teman-teman semuanya, nanti kalau misalnya Romo Ponco udah pindah, nah tadi Romo Ponco bilang kalau di paroki itu ada Sungai Cisadane, terus ada juga pusat kuliner dekat gitu. Jadi kalau misalnya malam minggu mungkin kita bisa main ke sana ya Mo ya. Bisa. Nanti ngajak Romo buat makan-makan di situ gitu, boleh ya Mo ya? Makan di situ. Gitu. Terus Nah Mo, di situ kan ada ikonik banget nih Mo di Blok B. Itu yang di depan, sepeda. Sepeda Romo itu. Nanti ada yang nanya Mo, iya, ada yang nanya. Katanya nanti sepedanya dibawa enggak ntar pas enggak. Buat di sini aja ya Mo ya. Sepedanya diganti aja. Ganti orangnya. Kan lagi musim Mo di sini, musim sepeda gitu. Jadi dibawa nggak apa-apa sih Mo. Iya, apa dibawa? Sana daripada bawa dari sini buat lagi di sana. Oh iya. Benar dia kan baru lagi di sana. Ganti sepedanya. Iya. Gitu. Yang jelas sepeda itu memang ya komunikasinya baik. Tadi menjadi sarana komunikasi. Tetapi saya kan tidak punya hobi bersepeda sebenarnya. Hobi saya adalah tenis sampai sekarang. Ya, dan itu menjadi kebiasaan saya. Maka saya sudah tanya-tanya di sana ada lapangan tenis nggak supaya bisa main tenis di sana. Oh iya, Roman hobi tenis ya. Jadi tetap mengembangkan hobi juga ya Mo di daerah sana ya. Cuma mancing aja nanti di sana. Oh iya, kan ada sungai ya. Jadi ada main juga nih, main tenis juga gitu. Emang Romo tuh hobinya main tenis teman-teman gitu. Jadi kalau misalnya ada yang suka main tenis juga pengen main sama Romo, boleh ya Mo ya? Oh, boleh. tapi syaratnya membiara 40 tahun. Ya benar gitu. Dengan syarat dan ketentuan. Syarat dan ketentuan berlaku gitu. Jadi biar Romo juga punya sparring partner gitu kan, tadi nyari sparring partner. Gitu. Kira-kira apa nih Mo nanti kalau misalnya udah pindah yang dikangenin dari sini nih Mo? Apa? Yang dikangenin apa Mo? Dari Blok B. Oh ya banyak kan. Umatnya, ya, anak mudanya. Blok B ini kan
katakanlah center dari Jakarta Selatan. Oh. Misalkan malam tahun baru, ya nama sebelah kita ini kan menjadi pusat kembang api di situ. Selalu ada sesuatu yang menarik. Tetapi dari umat di paroki sendiri di sini kan begini, umat Blok B itu harus bisa menjadi tuan rumah yang baik. Jadi kalau sekarang misalkan renovasi gereja, gitu, tujuannya tentu bukan sekedar untuk kita sendiri, tetapi supaya kita memberikan tempat yang layak bagi tamu-tamu yang datang ke Blok B. Ya. Orang yang bisa di Blok B ini adalah orang-orang dari berbagai macam paroki luar Blok B juga banyak. Ya, tentu mereka juga membawa kolektor kan. Ya. Untung Blok B ini juga. Ya, maka kita juga kaum muda tentu nanti harus belajar, punya kesadaran bahwa kita harus bisa menjadi tuan rumah yang baik dengan gereja kita ini. Maka layanilah semua orang. Termasuk nanti dalam liturginya pun harus menawarkan liturgi yang baik. Kaum muda jangan kolot-kolot lah. Ya. Ada sesuatu yang berbau kaum muda. Itu Biar menjadi ikoniknya Blok B juga ya Mo ya. Iya, karena banyak yang umat yang mungkin di luar Blok B juga pada mampir yang tadi Romo bilang gitu. Iya. Jadi biar ada rasa oh ini Blok B banget nih gitu. Iya betul ya. Ya salah satunya sepedanya Romo itu tuh. Ikonik banget ya soalnya. Iya. Gitu. Nah, mungkin dari teman-teman yang di penonton ada yang mau bertanya? Pertanyaan langsung? Dibuka pertanyaannya? Mau menanya, seumpama kan Romo itu udah jadi Romo 29 tahun ya? Ya. Nah, kalau ingin menjadi Romo atau Bruder atau Suster itu Ya. bagaimana ya? Oh, ya gini. Daftarnya atau Ya, apanya, gimana sistem belajarnya atau apa. Nah, sekarang saya masih punya apa ya? Pandangan begini. Kaum muda banyaklah mengenal yang namanya santo atau santa, kisah-kisah itu. Kisah-kisah orang kudus. Mengenalnya dari situ. Dan siapa tahu dengan membaca itu nanti akan tertarik menjadi imam atau biarawan atau biarawati ya. Jadi kalau ingin menjadi imam biarawati pertama-tama coba mengenal kisah santo santa itu. Tidak hanya kisah di situ tapi juga rajin membaca kitab suci karena di sana juga ada kisah tentu kisah Yesus sentralnya tetapi juga ada kisah-kisah Rasul, kisah-kisah perjalanan Paulus, kisah-kisah tentang orang-orang nabi-nabi di situ. Ya. Maka harus mengenal itu dulu. Nah, kalau mengenal nanti kan tertarik. Selain itu pula tentu tadi gunakanlah dunia digital itu untuk pengenalan akan gereja. Begitu. Pertama-tama kenalilah gereja. Orang-orang kudus, gereja, lalu bagaimana gereja yang tersebar di seluruh dunia ini, siapa paus, siapa uskup, siapa imam, itu kan bisa dibaca. Sekarang ini kan apa-apa mudah dibaca. Betul. Nah, di situ pasti akan menjadi ada sesuatu pesan yang bisa menarik. Kayak Romo ya, terinspirasi dari Santo Franciscus Xaverius. Gitu. Ignatius Loyola juga pada saat dia pengen mau jadi ini kan karena baca Santo Santa. Gitu. Jadi bisa ngambil terinspirasi juga dari situ. Gitu. Penontonnya mau nanya mau daftar atau gimana? Gitu. Nah, jadi buat kalau misalnya teman-teman ada rasa pengen pengen jadi berkeinginan misalnya mau jadi Romo, mau jadi suster atau bruder gitu. Tadi pesan Romo adalah baca perbanyak gitu ilmu pengetahuan tentang Santo Santa, bisa juga tentang kenali gereja gitu. Jadi struktur gereja dari mulai paus, uskup, imam seperti itu, dan juga boleh bertanya-tanya juga dengan pastor paroki, dengan suster atau dengan brudernya gitu ya, supaya bisa tahu jalannya nanti bakalan kemana, diarahkan kemana, daftar seminari apa, kayak gitu sih. Oke, ada lagi yang mau nanya? Ya. Sebenarnya sih mau kasih 3 kata yang menggambarkan Blok B menurut Romo. 3 kata.
Tiga kata apa? Tiga kata bersambung atau tiga kata apa? Terserah Romo. Boleh terpisah, boleh yang Romo membayangkan Blok B itu dengan 3 kata itu. Indah, menyenangkan, dan memberikan penghiburan. Wih. Indah, menyenangkan, dan memberikan penghiburan. Sama dengan Blok B. Ini masih ada nih pertanyaan netizen ternyata. Apa? Netizen. Iya, ini netizen julid nih kayaknya. Ini jadi dia punya pandangan gimana pandangan atau penilaian beberapa orang itu katanya Romo tuh terlalu kaku, hemat senyum, terus kesannya sombong. Gimana Romo menanggapi penilaian tersebut? Bener atau enggak menurut Romo? Kalau misalnya itu ada enggak keinginan Romo untuk merubah pandangan itu? Memang netizen mau biasa. Ya, karakter itu kan bermacam-macam. Nah, kalau itu dianggap seperti itu ya terima kasih. Terima kasih. Nah, yang penting kita menjadi diri kita sendiri. Misalkan saya seorang periang, ya saya harus menjadi periang, jangan seolah-olah serius. Mungkin saya kadang-kadang periang, kadang-kadang enggak, gitu, dan sebagainya. Kadang-kadang ramah, kadang-kadang juga tidak. Ya itu karakter masing-masing. Biarlah, yang penting menjadi dirinya sendiri. Be yourself. Itu aja. Soalnya kita nggak bisa ngatur pendapat orang. Benar. Iya betul. Kita nggak bisa. Iya. Kita nggak bisa membatasi orang mau ngapain juga sama kita ya. Maksudnya mau ngomong apapun kayak gitu. Yang penting kita jadi diri kita sendiri. Be yourself. Itu pesannya Romo Ponco buat kita juga. Oke, ada lagi? Udah. Oke. Nah teman-teman, seru banget ya ngobrolnya sampai nggak berasa loh. Udah Romo bentar lagi juga mau ada kegiatan lain gitu. Jadi terima kasih teman-teman udah bersama dengan kita untuk ngobrol-ngobrol bersama dengan Romo Ponco. Nah kita doakan semoga Romo Ponco juga tetap sehat, tetap semangat gitu ya menjalani perutusan nanti di tempat yang baru juga gitu. Terus kalau misalnya nanti kita mau main-main boleh gitu, tapi nanti kita mainannya juga janjian dulu biar kita bisa rame-rame gitu, ada kebersamaan juga gitu. Nah, kayak ada Marsha mungkin ada mau nambahin? Udah lah ya gitu. Udah lama juga nih kita ngobrolnya. Oke. Nah, terima kasih. Sekian dulu teman-teman untuk edisi kita pada kesempatan pagi hari ini. Nah, jangan lupa untuk tetap terus saksikan podcast kita Ngopika. Nah, tetap sehat, tetap semangat, tetap happy, tetap di rumah juga karena kan sekarang masih dalam protokol pandemi gitu ya. Kita harus menaati protokol yang dianjurkan oleh pemerintah dan sampai ketemu lagi atau sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Ngopika, ngobrol happy bareng OMK.